Yesus kembali. Kapan Yesus kembali? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mungkin lusa atau di lain hari. Nah, jadi tadinya udah semangat, padam lagi. Jadi Kristen tomat, tobat kumat. Nah, tetapi saya juga perhatikan tanda-tanda rupanya banyak yang belum dibukakan. Jadi pada waktu itu ya baru 30%, ternyata makin banyak. Nah, sekarang ini kalau dilihat dari semua berita sudah pada tempatnya. Bahkan tadi pagi saya connecting dengan Israel, di Laut Tengah itu kapal-kapal perang Rusia sudah mengepung daerah Timur Tengah, dan Turki akan menganeksasi Libya. Dalam waktu dekat akan mengambil alih Libya, karena ini mau perang gok-magok nih, perang Yeskel 38 ini perang koalisi Rusia, Turki, Iran, lalu ada negara PUT, itu Yeskel 38, PUT itu Libya. Kita mikir gimana caranya Libya bergabung. Ternyata berita hari ini Turki mau nyerang Libya. Jadi mereka dipaksa untuk gabung jadi koalisi. Itu Anda bisa cek di Amir Safarti ya. Amir Safarti ini hamba Tuhan juga, dari tinggal di Israel, dan dia updating terus. Nah, kalau dilihat semuanya udah pada tempatnya nih, udah pada positioning. Nah, tapi Tuhan bukakan, nah, no rapture before revival and no revival before reformation. Nggak akan terjadi rapture, pengangkatan, sebelum terjadi revival, kebangunan rohani. Dan tidak ada kebangunan rohani sebelum reformasi. Nah, jadi saya juga masuk ke berbagai YouTube akhir zaman. Mereka semua demam rapture. Nah, saya bagikan no rapture before Indonesian awakening, sebelum Indonesia kebangunan rohani. Mereka tanya bagaimana bisa. Ya, saya ceritakan, benar juga. Nah, jadi sekarang mata tertuju semua ke Indonesia. Oke, supaya cepat, saya langsung mau pakai share screen. Saya mulai dulu dari, ya, sebentar, ini lelet, saya pakai wifi dari handphone. Ya, Indonesia jam Allah di akhir zaman. Nah, jadi biasanya kita dengar Israel jamnya Tuhan. Itu yang banyak di buku-buku. Tapi sekarang Indonesia jamnya Tuhan juga. Nah, di dalam Lukas 21 ini tulisannya mungkin terlalu kecil, nanti dicatat aja. Atau ini materi ini bisa saya kirim ke grup WA, lalu nanti bisa di-share, bisa dibaca lagi. Pohon ara Israel bertunas tahun 48. Jadi ada pohon ara dulu ya, Lukas 21 29. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Lukas 21 30. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Ayat 31-nya, demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Lukas 21 ayat 32, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Oke, salah satu cara kita mengerti akhir zaman, karena yang akan datang kedua kali Tuhan Yesus, maka yang tahu persis peristiwa kedatangan Yesus kedua kali adalah ya Tuhan Yesus sendiri. Jadi mulailah selalu dari khotbah Yesus, baru setelah itu kembangkan ke kitab lainnya. Nah, Tuhan Yesus khotbah akhir zaman itu ada di Matius 24, di Markus 13, nah ini yang Lukas 21. Nah, dari sekian banyak tanda, ya dari sekian banyak tanda-tanda akhir zaman, ada tanda yang terkini, tanda yang sangat khusus bahwa Tuhan udah dekat banget nih mau datang. Seperti wanita sakit bersalin, ibu-ibu semua ya. Jadi ini kalau mau melahirkan bukan 1, bukan 2, nah ini mungkin udah bukan 7 nih. Bukan 7, mau bukan 8, 9, 10, ketuban pecah, bayi oek. Nah, ketuban pecah itu apa, Pak? Sangkakala bunyi, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, dia berjanji akan kembali angkat kita semua, pengangkatan. Oke. Nah, tetapi ada pohon lainnya. Nah, pohon apa saja nih? Apa dulu saya di mentor dan pewahyuan itu bicara Eropa. Dan memang Romawi Baru, Uni Eropa mulai muncul pohon satu ini 1967 dan menjadi kekuatan Eropa resmi 1992. Tetapi belakangan Tuhan bukakan lagi. Ternyata Indonesia baru, ya. Ini juga pohon yang bertunas. Oke. Nah, dari sekian banyak tanda-tanda apa yang paling jelas Tuhan dekat mau datang? Lukas 21 ayat 11. Kalau nggak kebaca, ya nanti saya bacakan aja. Biasa saya ke Alkitab lagi, tapi takutnya dari sini pindah Alkitab, pindah malah jadi hang.
karena ini sinyalnya nggak maksimal. Di Lukas 21 ayat 11, Lukas 21 ayat 11 dikatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ya, jadi gempa buminya tuh makin dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Di berbagai tempat ada wabah penyakit. Jadi bukan cuma satu tempat. Nah, sekarang inilah corona ini udah mendunia, dan timbul kelaparan, ini krisis ekonomi, ya sebentar lagi beberapa negara sudah minus. Dan akan terjadi juga hal yang mengejutkan, banyak kabar-kabar mengejutkan kedengaran sana sini. Kabar-kabar menggemparkan. Nah, silakan ibu-ibu catat kabar apa saja yang menggemparkan. Tapi juga ada tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, tanda dahsyat dari langit. Langit ini ada 3 langit. Ada langit pertama adalah langit sky, atmosfer, lapisan ozon menipis, perubahan cuaca ekstrim, ya global warming. Tapi kemudian yang kedua adalah space, ruang angkasa. Ini ada badai matahari, kemudian tarik-menarik antar planet. Kabar mengejutkannya planet Pluto disingkirkan dari galaksi Bina Sakti, dan seterusnya. Tetapi ada langit ketiga, ini adalah heaven, surga, tetapi ini bicara tentang penguasa udara, ya antara yang terang dan yang gelap, di peperangan rohani. Nah, tanda-tanda di dahsyat di langit ini dipertegas di Lukas 21 masih ayat 25 sampai 27. 25 dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan ketakutan. Nah, harusnya terjemahnya gitu. Dan kebingungan menghadapi deru dan gelora laut. Nah, deru ini badai raksasa, dan gelora laut ini gelombang tsunami. Tanda di matahari, bulan, dan bintang. Nah, ketika ada di tanda di matahari, bulan, bintang, akan terjadi badai raksasa dan gelombang tsunami. Di bumi bangsa-bangsa ketakutan, kebingungan. Nah, tanda di matahari ini apa? Langsung to the point aja, ini gerhana matahari total. Sudah sering Pak, gerhana matahari total. Kalau bulan apa ini? Nah, makanya ini perkembangan terus, saudara. Saya mengajar SOM di Mawar Saron, di Pak Yakob Nahuai. Itu ganti modul sampai 4 kali. Bukan ganti ya, disempurnakan terus. Dari angkatan 24 sampai angkatan 52, itu 4 kali ganti modul. Karena dibukakan lagi. Saya pikir tahun 2010 udah hampir semua kebuka. Ternyata 2014 Tuhan singkapkan lagi, ada bulan darah, blood moon. Nah, bulan ini muncul bulan darah, blood moon. 2016 muncul lagi istilah super moon. Lalu ya kita gali-gali, ternyata di Alkitab ada blood moon, ada nggak ada super moon ya, ada black moon. Nah, lalu dari penjelasan lain ada blue moon dan super moon. Nah, biasanya kalau seminar saya langsung suruh semua buka di handphone, buka di Google, ketik super moon, blood moon, blue moon, black moon. Klik. Nah, ada penjelasannya semua. Bahkan ada yang ada ayatnya. Ya, blood moon itu dari kitab Yoel 2 atau Kisah Rasul 2. Kalau black moon dari Yoel 3. Apa yang terjadi? Nah, saya lanjutkan dulu. Nah, di puncak dari semua tanda-tanda dasar di langit, ayat 26, Lukas 21-26, dan orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan goncang. Nah, ini langit sudah tandanya dahsyat, ini langit goncang juga, sehingga menimbulkan orang mati ketakutan, bukan mati karena penyakit. Nah, corona ini virus biasa sebetulnya, tetapi yang membuat banyak mati ini karena disertai ditunggangi dengan roh ketakutan, sehingga imunitas turun. Ya, ketakutan, kekhawatiran, cemas, sehingga matinya karena ketakutan. Kenapa? Karena cemas berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Berarti ke depan ini keadaan tidak lebih baik. Keadaan makin kacau, di mana-mana lockdown, di mana-mana PHK, kesulitan keuangan, dan seterusnya. Apa jawabannya? Apa solusinya? Nah, kita orang Kristen jawab, Yesuslah jawabannya. Jadi di depan ini akan ada kebon rohani, orang pada ketakutan, mereka mulai cemas, mereka bingung, mereka nggak tahu jawabannya. Kita dulu, orang Kristen dulu, yang Yesuslah jawabannya. Nah, kalau kita orang Kristen juga matinya karena ketakutan, nah kita undang Oma Irama nyanyi lagu Terlalu. Ya. Karena Allah tidak memberikan pada kita roh ketakutan, tapi roh yang membagikan kasih dan ketertiban. Nah, di puncak daripada
kuasa langit itu, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yesus datang di awan-awan dalam kemuliaan yang besar. Nah, ini memang Yesus datang dua kali ya. Yang pertama disebut rapture, pengangkatan. Yesus datang menjemput mempelainya. Lalu ada kedatangan Yesus dua kali, second coming. Yesus datang bersama mempelainya. Kalau pengangkatan, Yesus mengamankan mempelainya dari masa murka, ya bukan dari masa antikris, tapi diamankan dari masa murka Allah. Tetapi second coming adalah Yesus datang bersama mempelainya mengalahkan Tritunggal Setan. Tritunggal Setan adalah Lucifer, Antikristus, dan Nabi palsu. Lalu Tuhan Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun dan kita memerintah sebagai imam dan raja bersama Yesus 1000 tahun lamanya. Oke, nah sekarang berapa dekatnya Tuhan akan datang? Tanda-tanda di matahari, bulan, dan bintang. Nah, dikatakan di kitab Yoel itu matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Yoel 2, ya nanti saya gerak cepat aja ini. Nah, di Yoel 2 ini aku akan mengadakan mujizat-mujizat. Ya, ada kebaunan rohani, tetapi juga ada darah, kumpulan asap, dan sebagainya. Nah, hal ini digenapkan di Kisah Rasul. Maaf, saudara, ini materi yang kisahnya belum muncul. Ya, saya sudah buat sebetulnya udah perbaikan kok, ini hilang kisahnya. Oke, kisah itu berarti kisah para rasul ya. Oke. Ya. Jadi Yoel 2 digenapi di Kisah 2 bahasa Indonesia sehari-hari. Allah berkata, pada akhir zaman, pada hari-hari terakhir itu pada akhir zaman, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, jadi ketika hari Pentakosta rohku dicurahkan itu udah masuk akhir zaman. Awal daripada akhir zaman. Sama seperti khotbah Yesus di Matius 24 ayat 1 dan 2, Markus 13 ayat 1 dan 2, Lukas 21 ayat 5 dan 6, bunyinya sama. Lihat bait Allah akan diruntuhkan. Nah, itu terjadi tahun 70 Masehi. Nah, kalau kau lihat bait Allah runtuh, itu sudah mulai masuk akhir zaman. Jadi tahun 70 Masehi itu sudah akhir zaman. Awal daripada akhir zaman. Hari Pentakosta di Kisah Rasul 2 itu sudah akhir zaman. Awal daripada akhir zaman. Nah, sekarang kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Nah, apa yang terjadi ketika ada tanda-tanda di matahari, bulan, dan bintang? Positifnya, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak laki perempuan bernubuat, teruna mendapat penglihatan, orang tua mendapat mimpi, hamba laki-laki perempuan bernubuat. Jadi akan terjadi revival, kebaunan rohani yang besar. Inilah nubuatan kitab Yoel. Tetapi juga akan ada darah, api, gumpulan asap. Bencana malapetaka juga luar biasa dahsyatnya. Dua-duanya terjadi bersama-sama. Tetapi tujuan utama daripada firman adalah Tuhan itu memerdekakan. Semua dari Tuhan sungguh amat baik. Allah tidak merancangkan kecelakaan dan merancangkan masa depan penuh harapan. Maka di Kisah Rasul 2 ayat 21 ya, itu bunyinya sama juga dengan Yoel 2 ayat 31 yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Jadi tujuan daripada tanda di matahari, bulan, dan bintang banyak yang diselamatkan ya, gelombang revival kebaunan rohani. Oke, nah apakah sudah digenapi tanda-tanda dahsyat di langit ini? Nah saudara, ada yang namanya black moon, ya ada namanya tetrad blood moon. Nah pertama kali bulan darah itu sudah terjadi zaman Yesus waktu disalib. Tetrad berarti 4 kali bulan darah berturut-turut. Nah ini menarik, jatuhnya pas hari Paskah, hari raya Pondok Daun, Paskah, Pondok Daun. Nah ini supaya ada gambaran blood moon itu seperti apa. Nah tanggal 3 April subuh jam 4 pagi, ketika Yesus di pengadilan agama, imam besar Kayafas, Yesus diketuk palu, hukuman mati. Maka apa yang terjadi? Nah pada waktu itu di luar sedang ada bulan darah. Tahu dari mana Pak? Ada catatannya. Ya sudahlah, percayalah. Dari NASA juga menggambarkan tanggal 3 April tahun 33 terjadi blood moon. Jadi gerhana bulan darah. Nah, jam 7, lewat jam 7 Tuhan Yesus masuk ke pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri ini Pontius Pilatus tidak mau ngambil putusan. Lalu diserahkan ke pengadilan rakyat. Rakyat yang memilih. Ya, salibkan Yesus, bebaskan Barabas.
Kemudian Yesus disalib, anak domba disembelih pada pagi hari, ini anak domba Paskah. Nah, jam 12 siang tiba-tiba gerhana matahari total. Nah, di gerhana matahari total terjadi berapa? 3 jam. Ada ayatnya semua. Setelah jam 3 matahari terbit lagi, maka terjadi gempa bumi yang dahsyat. Sampai tirai pembatas ruang suci Maha Suci terbelah dua. Nah, jadi perhatikan setiap ada gerhana matahari total disertai dengan gerhana bulan darah, maka akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Kemudian Yesus bangkit pada hari ketiga, 40 hari kemudian Yesus naik ke surga, hari ke-50 Roh Kudus turun. Nah, tadi dikatakan pas hari Pentakosta itu pas bulan darah, era bulan darah. Memang pas tanggal hari Pentakosta itu sendiri tidak gerhana bulan darah, tapi di era bulan darah, karena bulan darahnya terjadi pada waktu Tuhan Yesus disalibkan pada hari Paskah tanggal 3 April tahun 33. Oke, ini gerhana bulan darah pada zaman Yesus. Tetapi saya mau kenalkan lagi ada namanya bulan hitam, Black Moon dari Yoel 3. Nah, apa yang terjadi kalau di Yoel 3? Kalau Yoel 2 kebangunan rohani ya, pencurahan Roh Kudus, pertobatan massal, tetapi juga kegoncangannya makin dahsyat, hari Tuhan, penghakiman. Tapi kalau di Yoel 3 ini lembah Yosafat, penampian, penyaringan. Yoel 3 ayat 14, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, menjadi hitam, black moon, bintang menghilangkan cahayanya. Nah, jadi pada waktu terjadi gerhana jadi bulan hitam, maka terjadi lembah Yosafat. Ini lembah pujian penyembahan, gerakan doa pujian penyembahan. Nah, ini menjadikan ada penyaringan, yang baik makin baik, yang jahat makin jahat, yang kudus makin kudus, tapi yang cemar makin cemar. Mana 5 gadis bijaksana, mana 5 gadis bodoh, mana Kristen 25 talenta, 1 talenta, Kristen gandum, Kristen ilalang. Nah, ini mulai disaring. Nah, kita masuk masa penyaringan sekarang, penampian. Mana yang diangkat, mana yang tertinggal ini sekarang. Oke. Nah, saya lanjutkan. Apa itu blood moon? Blood moon gerhana bulan merah. Nah, sejak 2014 sampai sekarang, kalau ibu-ibu lihat bulan kena kutub bumi, gerhana bulan dulu kan hitam. Sekarang warnanya selalu merah, betul nggak? Silakan dicek ya di YouTube, di mana setiap kali gerhana bulan warnanya merah. Nah, kita sudah ada di gerhana bulan merah, saudara. Nah, kalau supermoon, bulan dalam ukuran terbesar. Ya, jadi bulan pada posisi terdekat dengan bumi ukurannya besar sekali. Itu namanya supermoon karena jaraknya paling dekat dengan bumi. Tetapi ada istilah blue moon. Nah, apa itu blue moon? Blue moon itu dalam satu bulan terjadi 2 kali purnama. Nah, ini terjadi pada tahun 2018, tanggal 1 Januari dan 31 Januari itu bulan purnama, dan tanggal 1 Maret dan 31 Maret itu bulan purnama lagi. 2 kali purnama dalam sebulan itu namanya blue moon. Nah, kalau black moon dalam satu bulan tidak ada bulan purnama. Tanggal 1 sampai 28 Februari itu tidak ada bulan purnama, maka disebut black moon. Atau dalam 3 bulan hanya terjadi dalam 3 bulan terjadi 3 kali, penjelasannya salah. Jadi ada namanya bulan itu bulan sabit. Nah, jadi kalau mau masuk ke Ramadan, hilal mulai kelihatan putih dikit. Nah, itu black moon juga bicara tentang bulan hitam ya. Jadi belum keluar cahayanya, ketutupan bumi juga, tapi bukan gerhana bulan. Nah, dalam 3 bulan terjadi 2 kali hilal, nah itu juga black moon. Itu terjadi tanggal 21 Agustus 2017. Ya, nanti dibuka aja di Google, udah ada penjelasannya, silakan ibu-ibu ringkas, nah minggu depan dikumpulkan. Oke. Nah, inilah gambaran supermoon pada posisi terbesar, blood moon merah, blue moon tidak berarti warnanya biru ya, tetapi 2 kali purnama. Nah, 2014-2015 terjadi lagi. Nah, makanya kita sebut inilah kita generasi terakhir bagi Kristus. Yang melihat tanda-tanda ini, kalau dulu mungkin rasanya Pak, Bapak khotbah tuh minggu depan kayaknya Tuhan mau datang. Tapi kalau sekarang ini saudara, tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Ya, tetapi kita makin jelas ya apa yang harus kita siapkan. Yang jelas ini saudara, ada Tetrad Blood Moon, Paskah 2014, 15 April, Hari Raya Pondok Daun 8 Oktober 2014, kemudian Paskah lagi 4 April 2015, lalu Pondok Daun lagi
28 September 2015. Di tengah-tengah ini terjadi yang namanya gerhana matahari total. Nah, di dalam kitab Wahyu 6, ya, metrik ke-6, kalau terjadi gerhana matahari total disertai gerhana bulan darah berdekatan tanggalnya, menurut Alkitab itu akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan tanggal 20 Maret ini tahun 2015 gerhana matahari total, 4 Aprilnya terjadi gerhana bulan darah, nah 25 Aprilnya gempa bumi dahsyat di Nepal. Sampai dikatakan ayat 14-nya gunung pulau bergeser. Silakan Anda ketik di Google gempa Nepal gunung bergeser. Di Google gempa Nepal gunung bergeser. Dan betul, Anda akan lihat gempa bumi Nepal, gunung Everest, gunung Himalaya bergeser. Maka itu firman Tuhan digenapi. Jadi kita ini sudah ada di Wahyu metrik ke-6. Wahyu 6 ayat 12 dan 14. Oke, inilah bulan darah Paskah tanggal 4 April 2015 yang saya foto. Paling singkat cuma 5 menit. Nah, ini adalah tanggal 28 September 2015, Hari Raya Pondok Daun, pada waktu ke Israel. Ada rombongan khusus mau lihat bulan darah. Nah, tapi waktu itu saya nggak ngeh, ya, karena saya sendiri juga sempat vakum di akhir zaman antara 2012 sampai 2014 itu ngurusin orang tua sakit, nggak ngikutin. Jadi saya nggak cek, harusnya nontonnya dari Yerusalem. Ini kami pagi-pagi jam 3:30 dibawa ke Galilea di kota Sefat, kota Safed, tempat Kabalah, orang Yahudi Kabalah. Tapi ya puji Tuhan masih ke foto nih. Nah ini merah nih ya, ini pas jam 3:45 ya, sebelum 15 menit sebelum jam 4 gerhana bulan darah di Upper Galilee. Oke. Nah apa yang terjadi kalau ada bulan-bulan? Nah tadi dikatakan deru. Nah, jadi saudara ada deru badai yang luar biasa. Yang pertama saudara saya mau bagikan tahun 2017 terjadi ini blood moon 11 Februari 7 sampai 8 Agustus. Ini ada blood moon 7 8 Agustus. Harusnya saya merahkan juga nih. Saya mumpung ingat. Karena ini 3 peristiwa terjadi bersamaan. Yaitu ada blood moon, ada blue moon, ada blood moon, ada black moon. Saya ada yang sudah saya perbaiki, tapi ini kenapa tidak? Ya, perhatikan ini bulannya Agustus, blood moon. Lalu ada gerhana matahari total 21 Agustus 2017. Silakan cek gerhana matahari di Amerika. Ya, seluruh Amerika gelap gulita. Tetapi pada tanggal yang sama 21 Agustus terjadi black moon. Ya, bulan pada posisi tertutup bumi, tapi bukan gerhana bulan ya. Jadi tertutup bumi untuk kemudian mulai putih lagi. Nah, 1 bulan terjadi 3 peristiwa ini, pasti ada sesuatu. Kalau enggak badai, ya pasti gempa bumi dahsyat. Karena sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini. Dan ternyata betul terjadi namanya badai Harvey. 215 km per jam, tapi ini sudah kategori 5. Ya, meningkat sampai 245 km per jam antara 17 Agustus sampai 2 September. Lalu enggak lama muncul lagi badai kedua tanggal 30 Agustus, badai Irma. Nah, ini 285 km per jam. Lalu muncul badai Maria, 280 km per jam, tanggal 16 September. Kalau ini badai berturut-turut, badai kategori 5, berturut-turut terjadi, dan 3 kali, ini nggak main-main, dan tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Ini tiba-tiba badai Harvey, Irma, Maria, berturut-turut tiap minggu, sambung menyambung. Nah, saudara, 2017, ini tanda yang sangat jelas, ini tanda dahsyat di langit. Badai kategori 5. Tapi yang menarik 2018-nya. Jadi setelah tahun 2015 pulang dari Israel, saya mulai dibukakan Tuhan. Coba perhatikan bulan matahari. Dan 2018, supermoon ini terjadi dari 2015, tapi ini blood moon-nya 31 Januari dan 28 Juli. Ini terpanjang, ini sampai 45 menit 28 Juli. Blue moon terjadi 131 Januari, 131 Maret, dan Black Moon itu 1 sampai 28 Februari. Tidak ada bulan purnama. Wah, ini berarti harusnya terjadi sesuatu ya. Jadi saya mulai perhatikan mulai tanggal 31 Januari, ikutin berita. Nah, sekarang pun kami ini di belakang saya ini lagi tim redaksi, kita lagi ada namanya sangkakalaterakhir.com. Nah, Ibu-ibu doakan tidak lama lagi kita sudah punya aplikasi ya, nanti di Play Store, di Google Store, di App Store, Apple. Kalau sekarang buka Play Store, Google Store, akhir zaman,
akan ditemukan banyak aplikasi, hampir 30 aplikasi Islam semua. Yang Kristen belum ada satupun aplikasi akhir zaman. Nah ini di belakang saya ini lagi rapat, di sebelah belakang lagi ada pendoa syafaat. Nah jadi saya ini di gedung ini semangat, ada yang backup di belakang. Oke, lanjutkan. Apa yang terjadi? Terjadilah tsunami di Indonesia. 3 kali tsunami. Ya, Blood Moon-nya tanggal 28 Juli. Kemudian ada Blue Moon. Ini juga harusnya dimerahkan, ya udah nanti aja. Lalu ada Black Moon juga, ada gerhana matahari. Jadi lengkap semuanya. Ya, semuanya lengkap. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu, Ibu-ibu? Tanggal 5 Agustus terjadi tsunami di Lombok. Gempa bumi di Lombok, tsunami-nya 60 cm. Silakan diketik, diklik di Wikipedia. Nanti kelihatan itu tsunami-nya berapa ukurannya. Lalu 28 September di Palu terjadi likuifaksi, gempa bumi dengan tsunami dan likuifaksi. Daratan bergeser. Dan 22 Desember terjadi Selat Sunda, Krakatau. Dan inilah tsunami, 3 tsunami di Indonesia. Berarti ini sinyal buat Indonesia. Tuhan sedang melihat di tiap kegoncangan akan ada kebauan. Makin goncang akan makin dekat kebauan rohani. Nah, tetapi dengan tsunami dan deru ini ada kegoncangan lain dulu. Apa itu? Ketakutan. Dan benar 2020 terjadilah corona. Nah, ibu-ibu 2020 ini kita terjadi 4 blood moon. Nah, ini materinya di tempat lain. Saya tadi mau coba sini nggak keburu. Ya, jadi Januari, lalu yang saya masih ingat itu adalah 5 Juni, kemudian terjadi lagi 20 Juli, kemudian nanti tanggal 20 November. 1 tahun ini ada 4 blood moon. Kalau tadi setiap tahun ya, ada 2014, 2015, ini 1 tahun 4 blood moon, 4 bulan darah. Berarti ini tahun ini akan banyak hal yang menggoncangkan dan kita akan lihat mulai lockdown dan sebagainya dan seterusnya. Oke. Nah, jadi kita sekarang berada di pelari estafet terakhir. Nah, dilihat dari situasi kita sudah di akhir pada akhir zaman. Tuhan kapan aja mau datang ya, silakan, suka-sukamu Tuhan, makin dekat. Nah, tetapi Injil harus diberitakan dulu pada segala makhluk. Nah, jadi ada satu yang menentukan, siapa itu? Itulah Indonesia. No rapture before revival, and no revival before reformation. Oke. Nah, saya lanjutkan cepat sekarang. Saudara, ini adalah peta dunia di mana oke, harusnya ada ayat dulu ya. Coba saya cek dulu. Oke, saya pindah dulu. Sambil saya lihat jam, masih ada waktu ya. Saya pindah ke gambar berikutnya. Gambar satunya lagi. Ya, saya buka gambar saya satu lagi yang dari menara doa timur ke barat. Oke. Sebentar saya cek keluar nggak nih. Masih screen sharing. Ya, tunggu sebentar. Ininya agak lama nih. Apa namanya? Sinyalnya agak lemah. Saya pakai. Ya, nggak apa-apa, Pak. Bapak tadi bicara mengenai tanda-tanda. Ibu-ibu, saya waktu Tuhan suruh pelajari mengenai akhir zaman, Tuhan katakan seperti ini. Paling mau akurat belajar yaitu pelajari tanda-tanda di langit. Nah, jadi ibu-ibu perhatikan baik-baik. Karena tanda-tanda di langit ini bukan buatan manusia. Tapi tanda-tanda langit kita tahu semua ciptaan Tuhan. Kalau tanda-tanda di langit sudah mulai menunjukkan segala sesuatu yang tidak seperti lazimnya, seperti sekarang ada 4 ya Pak Dani ya, blood moon ya, tahun ini ya. Nah itu tandanya ada sesuatu yang Tuhan sedang akan kerjakan. Oke Pak Dani, udah screenshotnya udah dapat belum? Belum. Ini saya ulang lagi. Saya lagi ulang lagi. Nah, masuk. Oke. Kebaca ya. Ya. Suara saya kedengaran? Dan Pak, kedengaran. Oke. Pentakosta. Ini tanda Pentakosta. Roh Kudus bergerak dari timur ke barat.
Nah, saudara, ada ayat menarik ini. Sebentar nih, kok nggak bergerak ya? Ya, sorry. Di Markus 16 ayat 8, nanti baca Markus 16 ayat 8, bagian C, langsung ke bawah. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat, berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Tuhan Yesus melalui murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat. Perhatikan ini. Dari timur ke barat, berita yang kudus tentang keselamatan. Berita apa ini? Berita Injil. Jadi Injil itu bergerak dari timur ke barat. Nah, bagian pertama tadi, saya sudah membagikan bahwa kita ini di akhir daripada akhir zaman. Salah satu tanda yang terkini, yaitu tanda-tanda dahsyat dari langit. Yaitu kita sudah lihat ada supermoon, blood moon, blue moon, black moon. Dan akibat daripada moon itu 2017, deru, badai sudah terjadi 3 berturut-turut, badai Harvey, badai Irma, dan badai Maria. Ya, semua kategori 5 ini di Amerika. Tapi 2018 ini lebih seru, gelombang tsunami 3 kali di Indonesia. 3 kali, Bapak. Waktu kita dengar gelombang tsunami di Aceh, waduh gimana ya? Gelombang tsunami di Jepang, waduh. Tapi waktu di Indonesia, oh tsunami, udah biasa. Udah saking seringnya bencana malapetaka, oh tsunami ya. Padahal 3 kali, saudara. Tsunami di Lombok, tsunami di Palu, dan tsunami di Selat Sunda. Dan itu di Selat Sunda tuh hancur betulan. Karena kami bawa bantuan, habis itu satu kampung. Nah, sekarang kita perhatikan bagian keduanya. Tuhan tidak akan datang sebelum ada revival. Nah, revival ini bergeraknya dari timur ke barat. Nah, saya ingin mengajak sebentar jalan-jalan ke Israel. Kita lihat bagaimana pola Roh Kudus bergerak. Roh Kudus juga pergerakannya dari timur ke barat. Di sebelah kanan ini adalah Bukit Zaitun. Ini saya foto dari Promenade, dari utara. Ini Bukit Zaitun, ini lembah Yosafat, lembah Kidron. Nah, ini Bukit Muria, Gunung Muria di Uruk. Jadi di sini dulu ada Bait Allah Salomo, Bait Allah kedua. Sekarang ini ada Dome of the Rock. Kemudian ada Masjid Al-Aqsa. Nah, kemudian kita ke barat sini ada Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion. Nah, di depannya ini ada lembah namanya lembah Gehenna, Gehenom, Jahanam. Oke. Nah, di sini di Bukit Zaitun Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum dia naik, dia kasih janji, Kisah Rasul 1:8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksi. Ya, jadi jangan kemana-mana di kitab Lukas. Ya, tunggu sampai Roh Kudus melengkapi dan kau akan berani bersaksi. Nah, setelah Tuhan Yesus naik surga, mereka kemudian pergi ke loteng atas di Bukit Sion. Nah, di sini di Bukit Zaitun, inilah hadirat Tuhan kuat karena Tuhan Yesus naik surga di sini. Nah, itu ada hadirat Tuhan kuat. Di sini ada 500 murid, ya. 1 Korintus 15 ayat 6. Ya, ada 500 orang yang mendengar, kalian jangan kemana-mana, tunggu sampai Roh Kudus turun. Lalu Tuhan Yesus naik surga. Ini tembok, ini Masjid Al-Aqsa sebelah sini. Nah, kemudian murid-murid pergi ke loteng atas Yerusalem. Kisah Rasul 1:14. Inilah gerakan doa, inilah menara doa pertama kali. 10 hari 24 jam nonstop. Tetapi yang berdoanya 120 murid. Yang mendengar pesan 500, yang taat 120. 380 kemana? Ya udah puas lah, udah lihat Yesus naik surga, udah cukup. Ya, udah cukup lah jadi Kristen gini aja, nggak usah menginjil, nggak usah ngapa-ngapain. Ya, mereka nggak akan berani menginjil, nggak ada Roh Kudus. Tapi 120 murid ini menanti-nantikan Roh Kudus turun selama 10 hari. Dan apa yang terjadi, inilah pergerakan dari timur ke barat, ya. Bukit Sion ini Mount Zion, ya, Mount jadi gunung, kalau kita ngomongnya bukit. Mount Sion, Mount Olive. Nah, ini hadirat Tuhan. Nah, waktu Roh Kudus turun itu seperti tiupan angin keras. Wah, ya, seperti ada yang meniup lah. Itu ilustrasinya gitu, Bapak Ibu. Ya, sementara di sini yang berdoa di loteng atas Yerusalem, doa adalah menarik awan itu. Nah, jadi waktu berdoa, awan ini bergerak, sementara yang menggerakkan adalah, ya, dikatakanlah, anggaplah Tuhan Yesus yang meniup ke Bapak Surya meniup. Wah. Nah, jadi di sini mereka berdoa, kita berdoa di bukit
di menara doa Yerusalem. Ya Kudus, ku haus padamu. Bapak tiup. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Wah, datang Roh Kudus, ku doa. Wah, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Wah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Hadiratmu kurasakan saat ini. Saat ini awan kemuliaan Tuhan memenuhi kota Yerusalem. Nah, saudara, Roh Kudus ini bagaikan gas, ya, bagaikan gas. Firman bagaikan api, ada ayatnya firman adalah api. Nah, Roh Kudus ini bagaikan gas. Nah, firman api. Petrus cukup berkhotbah, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ya, begitu kasih ayat bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, kasih api, duar. Terjadi ledakan iman, terjadi kebauan rohani, 3.000 orang bertobat seketika. Sekejap Yerusalem mengalami transformasi. Nah, jadi apa rahasia transformasi? Kota dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dengan awan kemuliaan Tuhan, dengan gas Roh Kudus. Nah, itulah gunanya menara doa. Jadi menara doa itu adalah untuk menarik hadirat Tuhan, untuk menarik awan kemuliaan Tuhan. Lalu firman dilepas, mas perak aku nggak punya, tetapi engkau orang lumpuh berjalanlah, langsung berjalan. Kenapa? Ada gas, ada hadirat Tuhan yang kuat. Dan itu setiap perkataan firman yang diucapkan, itu jadi ledakan iman, sesuatu terjadi. Nah, ini konsep menara doa. Menarik awan kemuliaan Tuhan, menarik hadirat Tuhan, maka harus terus menerus. Nah, ini cerita masih di Yerusalem. Pak, kita ini udah doa terus menerus, Pak, 24 jam, Pak, malah udah Zoom. Kok kita lepaskan firman, bertobatlah, malah digebukin masa. Ya, bangun, berdirilah, sembuhlah, malah mati. Ya, mungkin belum penuh dengan gas Roh Kudus. Ya, kota kita masih lebih banyak gas knalpot, ya masih banyak gas pencemaran udara, sehingga akhirnya bukan ledakan iman yang terjadi, malah emosi. Oke, nah kita berdoa menarik hadirat Tuhan. Nah, sekarang kita lihat di mana hadirat Tuhan datang, di situ inilah pemulihan Pondok Daud. Nah, menara-menara doa sekarang kita sebut rumah Pondok Daud ini dibangun di seluruh Indonesia. Merupakan negara yang paling banyak rumah doanya dan menara doanya, 24 jam. Mengalahkan Cina, mengalahkan semuanya. Menghadirkan hadirat Tuhan, perjumpaan, encounter. Malam tiang api, siang tiang awan. Jadi doa penyembahan ini menarik awan kemuliaan Tuhan. Jadi ibu-ibu semua yang masih lockdown, ya doa-doa Anda membuat di atas rumah kita ada awan kemuliaan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada perlindungan, ada surga, suasana surga turunlah. Harus dijaga api doa tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam sehingga ini seperti gas. Oke, nah sekarang bagaimana dengan bergerak di seluruh dunia? Injil bergerak dari timur ke barat. Kalau tadi dari Bukit Zaitun ke Bukit Sion, nah lalu sekarang kita lihat dari bangsa-bangsa, memberitakan dari timur ke barat. Nah, pertama kali ada Pentakosta pertama itu di kota Yerusalem. Nah, nanti kita lihat ini dari timur ke barat, ada pergerakan dari timur ke barat. Nah, Pentakosta kedua itu dimulai dari Wales di Inggris, kemudian New Hebrides di Amerika Utara, daerah Kanada, dan puncaknya di Azusa Street di Los Angeles. Ini Pentakosta kedua. Nah, sekarang kita sebut Pentakosta 3 atau gelombang ketiga, ini dimulai dari Asia Timur. Dari Asia Timur sampai Injil kembali ke Yerusalem. Ya, ya ini istilah Pentakosta 3. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Dari timur ke barat. Di Kisah Rasul 16 ayat 6, ketika Paulus mau menginjil ke Asia, tidak diizinkan oleh Roh Yesus, karena kalau ke Asia berarti dari barat ke timur. Nah, tetapi mereka disuruh ke timur ke barat, baratnya adalah Eropa. Dari timur ke barat, memberitakan Injil dari timur ke barat. Oke, ini saya langsung ke gambar ini. Nah, saudara, kalau kita lihat ini bumi ini dibagi 12 bagian, saya tidak bahas. Nah, pusatnya adalah kota Yerusalem. Ya, Yerusalem adalah pusat dunia, yang hijau. Nah, pertama kali, oke, ini ada pintu-pintu gerbang, saya tidak bahas. Tapi langsung dari sini, saudara, Yerusalem
Petrus kali khotbah 3.000 bertobat. Nah ini gelombangnya 1-2 meter, masih kecil tapi sekali tobat 3.000 orang. Lalu yang kedua kali 5.000, percepatan tiap hari Tuhan nambah jumlah orang yang bertobat. Dan tidak ada yang kekurangan. Mereka menjual harta, bagi-bagi. Ya. Jadi ciri transformasi tidak kekurangan, penginjilan massal, misionaris diutus. Dan dari situ dari Yerusalem aniaya terjadi, kemudian bergerak ke barat. Mana baratnya Israel? Eropa. Nah, Eropa 1.400 tahun mengalami transformasi, revolusi industri, Protestan, kemudian masuk kepada pengutusan misionari-misionari. Eropa kaya raya, dari situlah dikirim misionari, ada gerak mulai dari Katolik, Ortodoks, kemudian ke Calvin, kemudian ke Protestan, lalu masuk ke Anglikan, Metodis, dan Balak Selamatan. Itu Injil diberitakan ke seluruh dunia. Tapi tidak bisa berhenti sampai situ. Nah ini gelombangnya 3-5 meter. 3-5 meter udah lumayan, 1.400 tahun terjadi transformasi. Bergerak ke barat. Mana baratnya Eropa adalah Amerika. Nah Amerika ini gelombangnya lebih besar lagi, 5-7 meter. Nah kalau Bapak Ibu naik kapal 5-7 meter, mabok. Lahirlah gereja mabok. Apa itu gereja mabok? Gereja Pentakosta, gereja karismatik. Mabok Roh Kudus. Amerikanya butuh waktu 300 tahun untuk mengalami transformasi. Dari sana kemudian Injil diberitakan ke seluruh dunia. Amerika negara kaya raya, terjadi Yesus movement, hampir 90% lahir baru, ya. Dan dari situ kemudian bergerak lagi ke barat, timur ke barat. Mana baratnya Amerika? Asia. Nah, Asia yang pertama kali dilawat ke kota Pyongyang, yang sekarang jadi ibu kota Korea Utara. Pyongyang kemudian bergerak ke seluruh Korea, tapi karena jadi komunis, nah selatan yang menyambut. Nah, di sini gelombangnya udah lebih besar, 7-9 meter, cepat sekali. Korea Selatan mengalami transformasi, hanya butuh waktu 50 tahun untuk seluruh penduduk Korea Selatan itu di atas 60% Kristen. Akibatnya Kristen mayoritas, maka pertumbuhan ekonomi luar biasa, lahirlah Daewoo, LG, Samsung, KIA, ya semua diekspor ke seluruh dunia. Dan mereka juga mengirim misionari, gerakan doa luar biasa. Nah dari Korea Selatan kemana? Ke Cina. Cinanya butuh waktu 30 tahun untuk mengalami kegerakan satu hari 20.000 orang bertobat. Memang Cina belum transformasi penuh, baru 350 juta Kristennya dari 1,6 miliar. Tetapi kita lihat maju ekonominya, 9% pertumbuhannya. Akibatnya penginjilan bergerak ke sana kemari, dan dari Cina kemudian masuk ke Singapura. Singapura hanya butuh waktu 7 tahun, tapi dari Singapura masuk ke Indonesia. Nah, tapi Indonesia belum siap, Bapak. Indonesia belum siap, ibu-ibu, maka masuk ke India dulu. Dari India kemudian ke Uganda, ke Afrika. Afrika semua dilawat, India dilawat. Nah, sekarang kembali ke Indonesia. Sekarang waktunya Indonesia. Hampir semua melihat ini waktu Indonesia. Ya, maka World Prayer Assembly tahun 2012, kaki Dian dari Korea Selatan diserahkan ke Indonesia, ya secara simbolis, tapi juga secara profetik. Ini waktunya Indonesia untuk Injil kembali ke Yerusalem. Nah, saudara, nanti dari Indonesia Injil akan kembali ke Yerusalem. Jadi sekarang ini jamnya Indonesia. Tuhan Yesus tidak akan datang kedua kali sebelum Indonesia transformasi. Kalau gitu masih lama dong Pak, masih banyak belum di pertobatan. Jangan salah, Ibu. Ini lagi lockdown ini banyak yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Banyak cara melalui Zoom meeting ini, banyak terjadi lawatan. Banyak saudara-saudara kita yang kebingungan spiritual. Waduh, di mana-mana menakutkan, di mana-mana mengerikan. Ya, mereka mulai jumpa Tuhan Yesus. Nah, Indonesia berada di Golden Gate. Jadi kalau kita lihat pintu-pintu gerbang di kota Yerusalem diperbesar, Yesus akan datang dari timur ke barat. Berarti ini bergerakan dari timur ke barat. Ya, dari Indonesia kembali ke Yerusalem. Ini gerbang timur di mana Yesus naik keledai, hosana hosana. Nah, keledai ini apa ini? Itulah Ismail keledai liar. Nah, inilah negara-negara Ismail, negara-negara Islam akan dilayani oleh Indonesia. Nah, Indonesia ini dimulai dari timur. Ini pewahyuan para pendoa mulai dari Manokwari dulu. Di sini ada Ibu Suset Heting, bergerak dari timur, kemudian Indonesia Tengah, nanti bergerak dari Manado dibangkitkan, kemudian Indonesia Barat dari Medan. Ya, ini kebetulan dari satu seminar gerakan doa dari utara dan dari timur ke barat. Nah, saudara, kita sudah masuk di era kemarin baru
penyembahan 24 jam 40 hari, dan ini akan terus bergulir gerakan. Dari timur, dari Papua kita doakan, kemudian Indonesia Tengah, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Indonesia Barat, dari Kalimantan seterusnya. Mari kita berdoa dulu, kita peta ini, arahkan tangan kita ke peta ini. Semua berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kami berada di negara belahan timur. Kami berada di tempat di mana firman-Mu digenapi, dari timur akan kembali ke Yerusalem. Kami ada di Indonesia, kami tumpang atas negeri ini Tuhan. Mari bangkitkan Tuhan, pelawatan, pertobatan terjadi. Kaki Dian sekarang ada di sini. Kalau gelombang, sekarang gelombang 7 sampai 9 sampai 11 meter. Ini akan menjadi gelombang tsunami. Cepat sekali, tidak seperti 50 tahun, 30 tahun, atau Singapura 7 tahun, mungkin hanya 2 tahun, 3 tahun ke depan, cepat langsung Indonesia dilawat Tuhan. Terjadi kegerakan massal, tetapi juga kami bersiapkan kami semua yang berdoa, ibu-ibu sini, jemaat dilayani, jadi jemaat yang melayani Tuhan, orang percaya dimuridkan menjadi orang kepercayaan Tuhan Yesus, menjadi penuai-penuai. Terima kasih Bapak, dan lebih dari itu Tuhan, kami berdoa Tuhan bangkitkan roh manusia rohani kami, untuk kami mau merebut bangsa kami, untuk Indonesia penuh kemuliaannya. Dalam nama Yesus, amin. Baik, saya tutup gambar terakhir ini. Indonesia Last Wave Revival, gelombang tsunami Asia. Kita ini burung buas dari timur ya, ini ada ayatnya. Yesaya 46 ayat 10 dan 11. Aku memanggil burung buas, inilah Garuda Pancasila. Ya, melaksanakan keputusan di negeri jauh, kita jauh, di timur jauh. Dari Indonesia ini Injil akan kembali ke Yerusalem. Kita negara muslim yang akan memenangkan orang muslim lagi. Ini gerakan doa sedunia WPA 2012 World Prayer Assembly, dan dari sini Indonesia kembali. Nah, ini adalah kegerakan, bukti bahwa ada kegerakan di abad ini di India, ya 7 juta jiwa yang hadir, ya mestinya Indonesia, tapi Indonesia belum siap. Pindah dulu kaki dan ke Indonesia, ini KKR Benihin tahun 2007. Ya 2007, ini di Bombay 2004, 4,8 juta jiwa yang hadir. Artinya gini, kalau di India bisa, Indonesia akan lebih dahsyat, itu poinnya. Ya, ini Republik Islam Nigeria, berlaku syariat Islam, sekarang jadi negara Kristen yang terbesar, gerejanya bisa 1 juta, 3 juta sekali ibadah, presidennya Kristen, maka Nigeria menjadi negara anggota OKI, tetapi mayoritas Kristen. Ya, ini di Manila dan seterusnya. Nah, ada satu lagi yang menarik, bahwa rabi-rabi Yahudi yang Kristen ini menunggu, kok kaki dia lama sekali ya, nyangkut di Indonesia. Maka mereka melakukan tindakan profetik, membuka pintu gerbang timur, ini di Tembagapura, di Kartens, ya ini para rabi Yahudi. Nah, mereka melakukan profetik mesianik ya, jadi Yahudi yang percaya Yesus. Terbukalah pintu gerbang timur. Nah, saya kebetulan pas lagi di Facebook 21 Juni 2015, pada tanggal yang sama saya dapat berita ibu-ibu di Wamena, di balik Gunung Jayawijaya juga tips sofar. Satu sama lain tidak saling kenal dan tidak tahu apa terjadi. Pintu gerbang sudah terbuka, pintu gerbang timur. Nah, sementara negara-negara Melanesia juga sudah membuat satu profetik, ini dari Menara Doa Sion, ya dari Yerusalem. Pimpinan Rick Riding ini memberikan kunci, ya lalu mereka pergi ke Merauke. Nah, ini kuncinya kunci Daud. Kalau Tuhan membuka, tiada yang dapat menutup. Tuhan menutup, tiada yang dapat membuka. Nah, inilah yang terjadi, ibu-ibu. Pintu gerbang sudah terbuka. Indonesia sudah diambang pintu kegerakan. Tuhan Yesus sudah diambang pintu, maka inilah Indonesia jamnya Allah. Indonesia menjadi pelari estafet terakhir untuk Injil kembali ke Yerusalem. Oke, nah saya tutup satu gambar terakhir. Ada sebelumnya di sini. Maaf, ini tadi gambarnya ada di, oh ya, mudah-mudahan di sini ada. Oh, jadi gini, gambarnya itu Indonesia adalah negara jihad, ya. Jadi, oh ya, hilang Bapak Ibu. Oh ada ini. Ya, oke. Kok tadi harusnya di tempat tadi. Oke, ini terakhir. Nah, ini adalah bagian utara, bagian atas ini kota Yerusalem. Iblis itu Babel dalam dua hal. Satu, komunis. Nah, ini raksasa komunis. Ini menguasai bagian utara sehingga Injil susah diberitakan. Tetapi tembok Berlin runtuh tahun 89. Maka Eropa Timur, Eropa Barat bisa bersatu dan Injil mulai bebas di Eropa Timur.
Nah, Uni Soviet bubar tahun 1990, maka Injil mulai bergerak di wilayah pecahan Uni Soviet dan Ukraina mengalami lawatan, 2 presidennya lahir baru. Kemudian 1998 ini Hong Kong kembali ke Cina, maka Alkitab Injil kembali ke dataran Cina, maka Cina mengalami revival luar biasa. Nah, raksasa komunis sudah hancur, sekarang tinggal raksasa selatan. Nah, raksasa selatan ini siapa ini? Inilah radikalisme, inilah jihad. Nah, kita inilah gereja yang harus menyelesaikan. Caranya gimana, Pak? Lewat rumah doa, lewat menara doa. Ya, kita nggak langsung hadap-hadapan face by face, tetapi lewat doa, Yesus ditinggikan, salibnya diberitakan, dia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Nah, saudara, ibu-ibu, kita sekarang ada di barisan terakhir, generasi terakhir bagi Kristus, kita yang penuntas amanat, kita yang menyelesaikan untuk raksasa terakhir dihancurkan, kaki Dian sekarang ada di atas Indonesia, Tuhan berperang ganti kita, Tuhan menyelesaikan bagi kita, dan akhirnya Injil akan kembali ke Yerusalem. Tuhan Yesus datanglah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami sudah melihat bahwa pergerakan Roh Kudus sekarang ada di atas Indonesia, kaki Dian, gelombang awan kemuliaan Tuhan ada di negeri ini, roh pertobatan ada di bangsa ini. Dia sekarang berdoa untuk melawat, dan kalau raksasa di utara sudah dihancurkan, yaitu raksasa komunis, sekarang tugas gereja bersih raksasa jihadis, intoleransi. Kami berdoa Tuhan bangkitkan api doa penyembahan di dalam kami. Mungkin kami tidak bisa banyak doa karena selesai Zoom meeting ini, tetapi selesai Zoom meeting ini di rumah masing-masing, bangun mesbah, sepakat dengan surga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan di surga adalah Indonesia penuh kemuliaannya, lawatan Tuhan terjadi, kegerakan doa menyala, maka Tuhan kami percaya kami berhubung satu frekuensi, open heaven, surga terbuka, dan kami percaya inilah waktunya kami menjadi mempelai Kristus, pasangan sepadan Tuhan Yesus, menjadi seperti Yesus, manusia unggul di atas rata-rata orang Indonesia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, luar biasa ya ibu-ibu. Saya mau lihat ibu-ibu tangan